Tapi walaupun hujatannya banyak, hijrah lu, ustadz ustadz bodong kadang gitu ngomong, mohon maaf ya. Lu udah sadar, iya, perkataan itu adalah masalah. saya mau kerja, saya mau tidak ingin mensengsarakan keluarga atau apa, saya bertanggung jawab. Kira saya Facebooker dan dia bilang kalau kamu syuting aku nggak tahu apa yang aku harus perbuat gitu, kata dia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponakan ketemu lagi dengan Om Wen. Kali ini episodenya sebenarnya Om Wen malas banget untuk ngobrol sama orang ini gitu. Tapi karena dia tiba-tiba request minta diundang, ya gue kasihan aja ya. Cesar Aditya. Putranya ketinggalan. Putra Aditya. Cesar Aditya Putra, Pak. Putra Cesar Aditya. Cesar Aditya Putra. Sar. Ya, Pak. Lu Aku to the point omongan apa gimana kabarnya, baik kok. Gak perlu. Lu Itu sesuatu perkataan yang luar biasa. Pertanyaannya mungkin aku bisa jawab atau tidak. Aduh, ya Allah. Gara-gara ulang tahun, Pak. Ya Allah. Oke deh, pertanyaan lain deh. Pak, Bapak benar ya? Tapi jawab. Bapak benar juga? Enggak. Gue kan badan. Gue kan ngasih ke lu. Gak mungkin. Lu ya? Ya kelihatannya kalau dari pandang masyarakat sih. Iya. Dibilang ada yang ngomong seperti itu, tapi saya gubris gitu, Pak. Memang saya bukan... Saya tidak gubris. Kalau gubris berarti lu respon. Kalau saya tidak gubris itu saya cuekin. Oh, maksudnya saya apa tuh namanya, menghilangkan kata-kata yang bukan gitu, Pak. Berarti lu Dibilang masyarakat iya, tapi dari diri hatiku mah tidak gitu. Jadi seakan-akan. Tapi kan pernah digerebek katanya. Itu lucu, Pak, keadaannya, Pak. Lagi ini, Pak, ini saya lagi di posisi pas lagi live, Pak, ya kan. Saya gini tidur kan. Tok. Siapa yang pesen makanan kan? Iya. Setelah itu saya melangkah tuh, Pak. Melangkah ke pintu. Itu... Dari mukanya sinar. Lo saya Bapak mau udah ngomong gitu mulu. Oke, terus. Seakan genggaman pintu itu akan kubuka. Saya melihat kok orang-orang pada mukanya serem, Pak. Gondrong. Saya bilang saya nggak pesan makanan. Maaf, Pak Cesar. Diperiksa dulu. Astagfirullah, apaan nih? Udah tuh diperiksa, digeledah kan, Pak. Mohon maaf ya, kayak lemari, terus tempat tidur gituin, Pak, diangkat. Terus dia tuh HP diambil, terus dilihat-lihat, terus saya tuh Mas Cesar mohon maaf, apa tuh buang air kecil dulu gitu. Udah kan saya nurut aja, Pak. Iya siap. Padahal udah gini aja, Pak. NIJ. Kenapa lu gemeter? Kan lu nggak salah. Namanya isi Bapak kan rame, Pak. Saya tuh pas itu saat saya mengontrak. Ya bagus dong, lu lagi live TikTok kan? Iya, enggak. Saya ketiduran, Pak, Udah itu ada yang ngetok, udah. Okay. Saya tuh udah ke kamar kecil bareng bapak-bapak itu. Saya kan malu kan namanya. Yang ngeliatin gitu. Iya, udah. Terus di itu ada potongan kayak botol air putih. Botol dipotong gitu. Terus udah itu udah air urin ya, Pak. Nah, udah itu dicelupin, ada 4, Pak, kalau nggak salah 4 tes, Pak. Kayak cabang-cabang gitu. Pilihan ganda, esai. Aku ulangan, kamu tak ulangan. Aduh, Pak, masih. Aduh, gara-gara ulta nih. Udah itu udah, Pak, dicelupin tuh saya yang buka. Nih Mas Cesar biar dipercaya ya. Ini masih segel. Buka sekali, Pak, set. Wah, dilihat. Wah, masih negatif kan, Pak, ya. Udah satu lagi sampai 4 kali. Udah, akhirnya kenapa ya, Mas? Iya, banyak orang masyarakat ngomong Cesar ini narkoba gitu sih. Sebetulnya sih enggak sih, Pak. Tapi yang namanya saya awal-awal saya itu saat lagi sebelum podcast tuh, Pak, podcastnya
Bapak Dedi ya kan udah. Saya lihat komenannya, hati-hati Sar, ntar pakai baju kuning. Ah, baju kuning apaan tuh? Aku nggak tahu Pak. Makanya kan kita kan orang awam Pak, atau itu datang pakai apa ID BBNN bener Pak. Bapak BBN. Beda. Itu lawan bakar manusia. Bahan bakar itu bensin tuh Bapak. BNN. Iya, udah itu udah. Nah, udah itu udah tuh Pak. Saya kan masih ngontrak tuh Pak. Udah rame tuh RT RW, tanda tangan siapa yang tanggung jawab ini nih. Nggak ada yang mau tanggung jawab ya udah. Ada Pak RT yang mau tanggung jawab udah. Ntar kalau itu dilihat lagi ya gitu. Diwaspadain gitu. Udah akhirnya besoknya Pak uang kosan dinaikin sama yang punya. Buat ngusir lo. Bukan, karena tidak nyaman gitu katanya. Saya kan nggak ngapa-ngapain. Iya, itu berarti buat ngusir lo secara halus. Oh begitu ya Pak. Berarti Bapak dokter pengalaman cinta. Apa urusannya? Apa urusannya? Berarti Bapak pernah seperti itu kali Bapak enggak? Enggak, itu mah pikiran orang pinter aja. Oh Bapak juga punya bisa ngeliat saya gitu ya? Maksudnya kelakuannya kayak gimana gitu Pak? Enggak ke situ. Gini deh, biar nggak lama nih, gue panggil orang BNN langsung. Tesurin lagi ya, tesurin lagi. Pak, udah Pak itu suatu. Ya kan, gue juga sempet kaget ketika, dan gue juga sempat bertanya-tanya Sar, maksudnya apa betul lo menggunakan zat adiktif? Karena kan nggak bisa dipungkiri nih, Cesar, siapa nggak tahu Cesar? Dari seseorang yang wah namanya melambung pada saat YKS, ya kan? Semua orang tahu Cesar. Bahkan secara rezeki alhamdulillah, secara ekonomi dia angkat Cesar. Tapi setelah itu tiba-tiba Cesar seperti ya sudah hilang di telan bumi gitu. Terus tiba-tiba muncul lagi live berjam-jam bahkan. Ya kalau nggak berjam-jam sih Pak. Jadi kayak dari jam 7 sampai jam 10, jam 12 sih sholat dulu, jam 1 sampai jam 3. Orang ngiranya 24 jam, sebetulnya emang enggak. Oh sebenarnya nggak 24 jam? Enggak, orang bilangnya 20. Nah itu netizen langsung nge-tag ke BNN, padahal nggak ada akun resmi BNN, cuma di Instagram karena kan edukasi Pak kayak gitu. Ya maksudnya? Iya di Instagram baru ada gitu akunnya, kalau yang di TikTok itu nggak ada. BNN? Iya, jadi orang udah nge-tag-nya ke BNN terus. Saya bilang, oh makasih, kadang dia ngasih nge-gift tuh, makasih BNN gitu. Saya emang nggak tahu. Ya mungkin awalnya orang ngefotoinnya pas saat saya lagi buang dari layar kan lagi live tuh. Gitu kan, maksudnya nge-vape Pak gitu. Karena nggak boleh kan Nggak kalau boleh, di TikTok kan. nggak boleh ada pelanggaran. Nah, udah itu udah lagi jam 12 emang jam 12 saya nge-live tuh. Oh, berkasa lu, tapi matanya gitu. Berkasa lu gitu, matanya gitu. Kayak gitu jadi orang ngira, oh gitu Pak. Gitu, Berarti lu live karena nggak ada kerjaan? Iya emang nggak ada kerjaan di apa pas saat TV nggak ada. Lah itu kan bukan kejadian kondisi itu bukan jawaban dari doa lu. Ya jawaban dari doa saya yang mudah-mudahan banyak kerjaan gitu Pak. Lah kan dulu dari setelah YKS kan lu sempat bilang bahwa lu tidak akan menyentuh lagi dunia TV. Iya awalnya gitu. Nggak tanya lagi. Ya udah jelas memang artinya menghijrah karena kan memang mohon maaf ya mantan istri kan tidak membolehkan karena ya banyak yang ibarat saya tuh bukan mendokterin ya tapi ngasih ilmu oh kayak gini-gini akhirnya saya nggak betah gitu Pak nggak sesuai dengan harapan yang saya inginkan gitu. Maksudnya dalam arti ya saya jauh sama teman-teman, emang sirkulasi kehidupan kita, ya elah sirkulasi, apa sih? Sirkulasi kehidupan kita kan emang komedi, ketawa mulu Pak. Circle pertemanan. Iya. Bukan sirkulasi kehidupan. Circle pertemanan. Minum dulu ya Pak, Iya. izin Pak. Ya, walaupun kita minum ya Pak. Bismillah. Alhamdulillah gitu Pak. Nikmat. Oke. Ya. Makanya pertanyaan gue bukannya itu adalah jawaban dari doa-doa lu. Iya kan
dulu gitu. Dulu beda sekarang gitu. Kenapa, Sar? Ini emang jalannya Tuhan nih. Maksudnya semenjak kejadian itu, gue mungkin termasuk orang yang sebel sama lu. Iya. Fair-fairan. Sebel sama lu karena maksud gue gini. Ya, gua nggak mau mencampuri. Ya kita berteman lah ya, kita berteman. Gua nggak mau mencampuri rumah tangga lu dan segala macamnya ya pada saat itu ya. Tapi kan ketika lu sebagai laki-laki, lu sudah ngomong bahwa gua tidak akan menyentuh A, gua tidak akan menyentuh B, gua tidak akan menyentuh C. Kan harusnya lu komitmen dengan omongan. Iya, karena kembali lagi ya Pak ya, karena manusia itu tempatnya salah gitu. Jadi jawaban klise nih. Terus iya benar Pak, ini sesuatu yang oke. Mungkin saya ngomong gini tanpa sadar gitu ya, menyakiti orang lain atau apa. Saya makanya alhamdulillah saya bertemu dengan Om Wen lagi. Ya saya minta maaf sebesar-besarnya jika perkataanku menyakiti hatimu seperti itu. sebenarnya perkataanmu nggak menyakiti hatiku. Cuma Karena aku tidak peduli sama hidup kamu sebenarnya. tapi benar teman-teman. Tapi Aduh, ya, oke. teman-teman sebelum kita Bang Wendy tuh paling orangnya baik banget, pasti kita bisa silaturahmi apa ya dulu ya. Gak usah ngangkat-ngangkat gua lagi mau ngabisin lu, Sebenarnya bukan menyakiti gua, cuma gini, ini kita Iya Pak. lu ngizinin nggak gua obrolin ini di podcast gua? Boleh. Oke. Waktu setelah YKS lu mendapatkan jodoh. Ini dari POV gua ya. Lu tau POV kan? Profil. Tuh, coba berkata baik atau tersenyum Pak, maksudnya. Ya maksudnya Yang kurang gua baik gitu. Loh, kan gua nggak ngatain, gua kan cuma mengungkapkan realita. Iya benar. Lain kalau ngatain. Kalau lu pinter gua katain gua salah. Iya. Berarti gua tadi lu nggak minum dulu Pak, kering Pak. Nah, narko Air kering. iya. Iya. Selesai YKS nih. Selesai YKS Ya 2014. 2014. Abis itu lu seperti gak ada kerjaan. Iya. Karena Sesar benar-benar selesai. Pas nikah tuh udah nikah ya. Gua sampai beradu argumen sama salah satu orang TV, sampai gue bilang gini, jahat lo. Kemarin waktu Sesar bikin sebuah acara jadi dikenal masyarakat dengan jogetan dan segala macam, Sesar begitu diangkatnya, begitu dijagainnya. Tapi begitu ya kayak selesai gak dikasih kerjaan. Terus orang itu menyalahkan seakan-akan menyalahkan bahwa ya orang Sesar nikah, Sesar hijrah. Gue sampai ngomong gini, lah masih untung Sesar hijrah. Coba Sesar maaf jadi gila. Dari yang terkenal, dari yang punya duit banyak, dari yang punya pekerjaan banyak, terus tiba-tiba nggak ada kerjaan sama sekali. Mungkin orang lain bisa gila, orang lain bisa stres. Ini masih untung loh Sesar hijrah loh. Gue sampai adu argumen bener-bener sampai yang keras banget gitu loh. Sampai gue ibaratnya, ya lu lah harusnya pikirin nasib Sesar dong. Jangan begitu bagus lu jagain, abis itu selesai lu buang begitu aja. Gue segitunya waktu itu. Nah, menjadi kesel, ini fair-fairan nih, gue ngomong di depan lu. Menjadi kesel ketika lu yang sudah ngomong bahwa gue gak akan menyentuh lagi dunia entertain. Gue gak mau lagi joget-joget, gue gak mau lagi ini itu segala macam. Terus tiba-tiba lu kembali. Gue gak ada masalah dengan itu. Cuma yang bikin gue kecewa adalah kenapa lu harus seperti menganggap kalimat itu tidak pernah keluar dari mulut lu. Ya mungkin intinya ya Pak ya, saya benar-benar ibaratnya di dokterin gitu. Doktrin. Kan lu suaminya. Ya itu maksudnya saya lemahnya di situ Pak, jujur-jujuran aja ya maksudnya. Karena gue berpikir gini, kalau lu ngerasa bahwa ya istri gue, pasangan gue mempengaruhi gue dan segala macem,
biar bagaimanapun lu suami, lu kepala rumah tangga. Ya emang saya akuin gitu, saya disetir lah gitu Pak, disetir sama mantan istri. Jadinya saya ya memang ini mah jujur-jujuran dari sini adalah memang mohon maaf ya, hidupnya memang udah high lah, maksudnya udah kaya lah, ibaratnya udah lahir udah kaya gitu Pak. Kalau kita kan dari dulu memang tahu sendiri Pak, kita kan memang orang yang dulu nemenin artis, asistenin gitu, emang dari dulu susah gitu maksudnya. Saya benar-benar sampai saya punya rumah dulu pas di YKS itu, saya bilang yuk pindah ke rumah saya, maksudnya dalam arti kan saya jadi kepala rumah tangga gitu Pak. Jadi enggak, ntar ribet ininya barang-barangnya gitu sih sampai, dan juga banyak sakit yang saya derita gitu sih sebenarnya, yang saya kan nggak mau ngungkapin, dan akhirnya ya di sini saya ngungkapin gitu. Jadi ya itulah saya ngomong, saya tidak ingin berjoget atau apa ya. Karena tapi memang, pada saat lu ngucapin itu lu sadar kan? iya sadar Pak, karena memang Berarti lu sadar dong? Iya sadar, tapi kan saya nggak tahu nih orang dengan omongan saya menyakiti atau tidak, kan saya kayak gitu Pak, saya nggak tahu gitu. Dan akhirnya ya saya udah tidak kuat, dan saya ya ibaratnya saya suruh dagang atau dagang ya memang harus berdagang, tapi kan saya harus menghidupi Kismail kan, harus menghidupi bagaimana bisa Kismail itu ya susunya atau apanya, pangannya semuanya. Ya saya bilang ya itulah yang Mas Wan bilang ada tawaran itu, akhirnya saya mengiyakan gitu, dan akhirnya saya syuting yang Facebooker itu sih Pak. Udah mau jalan nih syuting. Ya, saya pamitan sama mertua juga kan. Saya mau kerja, saya mau tidak ingin mensengsarakan keluarga atau apa, saya bertanggung jawab. Akhirnya saya Facebooker, dan dia bilang kalau kamu syuting aku nggak tahu apa yang aku harus perbuat gitu, kata dia gitu. Dan akhirnya dia ngabarin kalau dia udah di rumah sakit gitu kan. Setelah syuting pertama itu saya pulang langsung ke daerah Cibubur situ, rumah sakit, dan akhirnya saya tidak, saya ya kalau kamu nggak menerima aku dengan pekerjaan ini ya sudahlah, saya mempunyai keputusan dari diri saya sendiri. Oke udah, setelah itu udah saya talak, dan besoknya itu dia langsung sembuh gitu sih. Banyak kejadian yang mungkin masa dia kayak gitu ya, nggak percaya gitu, dan akhirnya ya saya percaya dengan kejadian itu gitu, dan akhirnya saya berpisah. Seperti itu sih Pak, maksudnya banyak yang hati yang benar-benar banyak yang tersakiti, tapi saya nggak mau cerita seperti orang-orang yang pengen gitu. Kayak gitu sih Pak, banyak lah yang rasa sakitnya itu, tapi saya pengennya ya udahlah, saya pengen bisa kuat gitu menjalani semua ini, banyak rintangan. Tapi maaf Sar, lu bisa jelasin lagi gak pakai bahasa manusia? Ya Allah, ini. Jadi Pak, aku tersakiti. Emang gue bukan manusia Bang. Sekarang pernikahan keberapa? Yang ketiga Pak. Banyak ya. Udah terakhir nih Pak, alhamdulillah. Saya udah mempunyai anak gitu Pak. Ya kan yang pertama juga punya anak. Iya, Ismail cowok, sekarang cewek, alhamdulillah Pak. Ya. Dari yang kedua nggak punya anak. Ya, belum ada. Yang ketiga alhamdulillah. Yang kedua nggak berlangsung lama pernikahannya. Iya, udah nggak berlangsung lama Pak. Ya gitu lah Pak. Banyak orang yang ibaratnya saya udah alhamdulillah bisa, ya Allah udah menjauhkan orang-orang yang mungkin ini tidak baik buat kamu gitu. Kata siapa? Yang apa? Jadi gitu, seperti itu yang saya inginkan dan saya berkata dengan Anda gitu Pak. Bapak kenapa Pak? Kayak emang kalau Bapak tuh iya pas aku kerasa banget ya. Wah Pak Wendy kok ya, maksud saya per-peran juga nih Pak sama Bapak gitu. Ada perubahan gitu sama Bapak gitu ya, mungkin saya bilang saya mungkin banyak salah sama Pak Wendy gitu. Alhamdulillah saya dari pas acara Bapak itu saya bilang alhamdulillah Pak, kali-kali Pak gitu.
undang gitu Pak, gitu saya bilang gitu. Lo mau gue tangisi, gue bilang gitu beliau ya. Alhamdulillah saya bercanda doang Pak sebetulnya sih saya. Oh, bercanda doang minta diundang? Ya bercanda kali aja diharapkan. Dari situ alhamdulillah bisa ke Om Wen yang penuh ceria dan penuh suka duka. Mudah-mudahan bisa memperkerjakan kita ya kan. Ya enggak, kita kan saling bantu, ikhlas apapun. Yang penting kita punya chemistry kehidupan ya kan. Walaupun Pak Wendy bilang, ih najis gue mau. Tapi hati kan emang luar biasa, makanan 2 kali 44 jam ya kan. Apa, orangnya royal, maksudnya bener kita mau ngomong jujur aja, berkah bener Pak. Ya alhamdulillah kali-kali kita bisa kerjasama gitu ya. Gue tuh anak graffiti Sulasmi. Apa di gambar apa? Graffiti Sulasmi. Iya maksudnya silaturahmi bener berkah bener. Makanya kalau menang pengen gue berenangin. Ali aja kan anak-anak ya iya ada kalau menang sih. Maksudnya mau ngajak keluarga lo? Ya kalau boleh. Tapi sih bahaya ya. Nasi uduk aja ada ya kan. Tapi ada ini gak Sar? Maksudnya sebelum lo terima lagi pekerjaan di TV pada saat itu. Ya salah dulu. Ada pergulatan gak di lo sebenarnya? Ada. Nah ini bingung saya pas itu almarhum Mas Wawan ngomong ada kerjaan nih tapi lo Islami aja dulu yang Islami sebelum religi tapi lo harus ngikutin Facebooker dulu nih joget. Saya bingung kan dalam hati ya Allah. Dia udah tahu udah ambil aja gitu ngomongnya gitu ambil aja gitu ambilnya sampai mungkin ada hati yang nggak suka atau gimana ya ke dianya. Udah saya balik itu pagi-paginya saya bismillah saya mikir aduh bismillah langkah dulu dah bismillah mudah-mudahan ada rezekinya. Udah alhamdulillah saya kerja ya ninggalin kayak Kismail itu kan anak tuh masih umur berapa gitu kecil ya rasa sih udah kasihan niatnya ke Kismail sih Pak. Sekarang Kismail sama siapa? Kismail sama istri sih. Udah usia berapa berarti Sar? Udah 10 tahun kali. Nggak pernah ketemu lagi sama dia? Nah itu terakhir di 2018 Pak. Saya datang ke rumahnya. Udah itu saya bawa ke makan apa nak? Makan bakmi. Udah tuh. Setelah itu pulang. Saya taruh lagi ke rumah saya. Bener Pak. Orang lihat, Cesar bahagia terus belum tentu. Pas jalan langsung saya nangis Pak, ya Allah anak sampai jadi korban gitu kan. Sebetulnya sih nggak mau gitu. Tapi ya mau gimana lagi gitu yang saya lakukan udah keputusan saya bulat gitu. Saya bilang almarhum Mas On, iya saya nangis Mas lihat anak saya gitu. Maksudnya udah cuma nggak ada ya komunikasi ya sekedar saya ngasih terus dibilang jangan pakai uang joget nggak mau gitu seperti itu yang bikin saya sakit gitu Mas. Padahal ya saya niatnya untuk menafkahi Ismail aja udah gitu aja sih Pak. Dan setelah itu ya udah nggak ada kontak lagi Pak. Saya pernah sekali live Instagramnya di blokir Pak, jadi nggak ada komunikasi gitu gimana ke Ismail. Pernah pas pakai akun lain langsung diblok, dia tahu Cesar gitu, di blok gitu. Pengen sih saya ketemu ya masih sekarang udah belum ngasih lagi kok, maksudnya uang ke dianya gitu. Tapi Sar, gue penasaran deh. Sebelum lo memutuskan menikah, sebenarnya ada obrolan nggak tentang pekerjaan lo? Kan lo dan mantan istri yang kebetulan juga gue kenal, kan ketemu di YKS. Iya. Di acara jodoh-jodohan itu. Iya. Bener gak sih? Iya. Enggak dia datang. Iya datang kan. Dateng. Terus dia datang terus kayak dikasih jalannya kalian kenal deket. Iya, terus kasih kartu nama. Iya. Pokoknya intinya kan dia tahu. Dia tahu. Pekerjaan lu bagaimana. Iya. Dia tahu bagaimana lu mencari nafkah gitu. Nah, sebelum menikah memang udah ada omongan bahwa kamu nggak boleh ini. Belum ada omongan Pak. Belum semenjak dia udah
berpikir bahwa kata dia gini, wajahku jangan dilihat sama orang lain gitu kan. Dia sampai tahu mungkin hadisnya atau gimana gitu, mungkin kajian. Akhirnya dia ngomong, apa aku boleh nggak menutupi apa pakai nikob? Iya, mukaku. Pakai cadar. Ya, aku nggak mau dilihat orang lain gitu. Cuma buat lo lah. Iya, buat aku doang. Terus kata dia, ya udah, saya bilang ya udah terserah kamu, nyamannya kamu, saya bilang gitu. Jadi memang kayak bapak kan bisa kita ngobrol enak pada ketawa gitu. Ntar kadang serius, bisa serius. Saya makanya belajar sama Pak Wendy, oh kayak gini ya Pak Wendy orangnya serius, kadang bercanda, waktunya bercanda, kadang waktunya serius kayak gitu. Pengen belajar gitu. Karena kan kamu adalah panutanku. Ya iya kan, maksudnya kita bersama-sama naik sepeda ya kan. Iya kan, bahkan naik sepeda kalau syuting ya kan. Masya Allah gitu hidupnya ya. Ya berarti kita jangan nyakitin orang, makanya dari situ alhamdulillah hari ini saya bertemu Pak Wendy, berminta maaf, namanya juga manusia, kita nggak tahu waktu kapan kita dipisahkan, waktu kapan kita bersatu. Makanya saya pengen banget kerjasama sama Pak Wendy gitu. Ya ke situ, maksudnya kalau boleh awalnya saya minta nomor telepon dulu kali ya gitu. Bukannya saya minta bantu, enggak, saya mah alhamdulillah cukup Pak. Sekarang mah cukup aja udah hidup mah. Mau nyari apa lagi hidup? Ya udah, alhamdulillah dong. Ya alhamdulillah, makanya kerjasama yuk. Ada nada mau pergi, menggocok gigi. Pertanyaan gua, pada saat lu akhirnya memutuskan untuk berpisah gitu. Iya, berpisah apa nih Pak? Sama mantan istri pada saat itu. Dan kembali ke jalur lu. Ya karena saya... Apa yang lu rasain? Iya rasanya, ya plong aja Pak gitu. Apa yang selalu saya takutkan. Kalau lu memang waktu itu belum siap menikah, kenapa menikah, Sar? Ya kan saya bilang gini Pak, ya memang saya hawa nafsunya, kembali ke hawa nafsu ya. Ibaratnya kita per-peran gitu Pak. Siapa sih yang nggak mau nikah di umur 25? Saya nggak tahu ke depannya kayak gimana. Ya akhirnya kayak gitu, saya ya udah akhirnya saya plong gitu. Apa sekarang udah bisa dengerin musik dangdut kayak gitu Pak. Terus sekarang bisa joget-joget gitu, seru kayak gitu. Dan itu di 2018 itu Pak. Berarti acara pertama Facebooker itu. Itu Pak, iya. Terus gimana ketika lo kembali ke dunia entertain, ternyata tidak seperti yang lo harapkan? Rasanya? Euforianya kan berbeda. Iya. YKS kan, wow, sesar. Setelah itu lo ngomong, setelah itu lo balik lagi. Kan pasti ada hujatan dan segala macam. Bagaimana lu menyikapinya pada saat ya kalau menyikapinya biarin aja orang mau ngomong apa, yang penting kita emang dia yang ngasih makan kita. Netizen ngomongin jelek ke kita, emang dia bisa ngasih duit ke kita. Saya mah bilang udah biarin aja orang mau ngomong apa, yang penting saya tidak menyakiti orang lain. Saya pengennya intinya adalah bagaimana untuk bisa menghibur masyarakat lagi gitu. Perasaan saya senang, tapi walaupun hujatannya banyak, hijrah lu, ustadz ustadz bodong, kadang gitu ngomong, mohon maaf ya. Netizen ya udah biarin aja, emang dia, kata almarhum Mas Wawan adalah, udah, emang dia yang ngasih duit ke kita gitu. Jalanin aja. Banyak sih hujatan, makanya saya kalau sekarang ini kalau ngupload di media sosial pasti banyak hujatan gitu. Ngupload, iya. Bukan ngupload. Bapak udah kesel Pak. Oke, gue serius, Om Wen. Enggak, berarti ya balik lagi lah ya. Setiap keputusan, setiap jalan yang lu pilih, kita pilih sebagai manusia kan pasti ada konsekuensinya. Lu sadar betul bahwa konsekuensinya ya bisa lo rasain sampai sekarang juga gitu. Masih banyak orang-orang yang mungkin masih menghujat lo dengan apa yang lo lakukan gitu. Makanya saya bilang udahlah, jangan lihat komen-komen orang lah, biarin aja, nggak usah dibalas. Ya tapi kalau kita bikin konten gitu, nggak ada kata-kata yang semangat ya, Sar, bener-bener ini bagus nih, nggak ada. Paling ngomongannya ya
mohon maaf ya kata-katanya ODGJ gitu-gitu. Ya pengennya sih ada kata-kata baik, tapi ya udahlah itu namanya juga omongan netizen. Kalau nggak gitu kan nggak rame kolom-kolom komentarnya kayak gitu. Oh, lu cuma pengen berharap ada orang yang baik, yang komentar baik. Baik gitu kayak misalnya. Ya, IG lu apa sih? Ntar gua. Itu kan udah Pak tadi view alhamdulillah ya Allah. Kaisar. Dicat Pak, kan nggak boleh, kita harus fokus ya kan. Maksudnya ada Pak udah di tag sama Bapak, mudah-mudahan Kaisar edit ya. Iya, Bapak pakai baju adat istiadat kan ya Pak, sama keluarga. Iya. Iya, itu mudah-mudahan Bapak bisa unfollow Pak. Unfollow. Jangan maksudnya di follow gitu Pak, di follow. Pengennya gitu. Ya maksudnya kalau emang lu cuma butuh ada komentar kata baik, iya. Ya nanti akan gue coba komentar. Iya, mudah-mudahan. Ya kelihatan. Penting ada kata baik kan? Iya baik ya. Ngomongin baik. Enggak bener, gue ntar akan ketik gitu. Iya. Baik. Baiknya dirawat. Aku tak mau. Akhirnya kenapa lo sampai memutuskan main TikTok? Iya karena live TikTok. Karena ada duitnya Pak. Tahu dari mana? Tahu dari teman-teman, dulu main TikTok aja. Oke. Duit, oh iya tahu begitu ada ya. Iya bener. Pak, bener. Awalnya tuh masih ya cuma sendiri aja tuh. Akhirnya gara-gara pakai ada komal-komal ceweknya jadi rame. Komal-komal cewek apa? Ya cewek ada cewek. Saya sawer. Hah, maksudnya? Iya maksudnya ada komal-komal gitu. Komal tuh kayak ya ada ceweknya. Ayo teman-teman, tutup layar ya. Iya. Collab mah live bareng Pak, live bareng. Komal namanya, ada komal. Oke. Komal akhirnya cewek-ceweknya orang-orang suka nyawer, alhamdulillah di situ Pak udah. Saya bilang wah alhamdulillah nih ada aja rezekinya gitu. Sampai bisa kebeli mobil katanya Sar. Iya Pak alhamdulillah terparkir Pak. Itu hasil dari TikTok? Iya. Live TikTok? Iya. Alhamdulillah pelan-pelan walaupun hasil lo dari EKS? EKS nggak ada Pak. Nggak ada sih Pak, ada rumah. Masih ada rumahnya? Ada rumah yang sekarang ditempati? Enggak ada di sono Bekasi. Saya sekarang di Bojongsari. Nah itu lucu Pak, kejadiannya yang digerebek itu enggak belum Pak. Oh belum. Karena udah masuk ini chemistry kita ya. Enggak ada chemistry kita. Maksudnya pas lagi digerebek itu saya pindah ke kontrak dekat rumah Pak Agus, boleh. Di situ. Oh yang lu digerebek itu di Bekasi? Di situ Pak, ada Sawangan, kosan kontrakan. Di Bekasi? Di Bekasi kan rumah yang di EKS ngumpulin. Masih ada? Ada. Rumahnya di Bekasi? Ada, alhamdulillah. Siapa yang nempatin sekarang? Nggak ada. Oh dikontrakin? Iya nggak dikontrakin juga. Nggak ada yang nempatin? Dijual. Udah dijual? Iya belum ada yang kali bawa mau Pak. Nggak ada? Wih. Ya itu paling nggak di ini. Jadi akhirnya saya di Bojongsari. Ngontrak? Iya alhamdulillah. Di Bojongsari sekarang ngontrak? Bojongsari sama Kenapa Agus. nggak di Bekasi? Enggak Pak, nggak mau mengulangi kenangan-kenangan terindah gitu. Kenangan terjadi. Itu lagunya. Dulu kan zaman kita SMA. Takkan terganti sejak bounce. Ini udah makin parah nih Pak, geser nih kelihatan. Otak lu yang geser bukan pundak lu. Aku terhina, aku terpaku. Ini bagus Pak, Bapak tuh jago. Musikalitas oke lah. Maksudnya Eminem juga ahuhe, showtime. I feel to carry, all for the carry, the body be carry, only be called the berry, no be the berry, only be the paw the berry, only be pie, don't be punch the bar, oh boy the piano, the don't be somebody, oh be punch jambungnya kuada. Bapak tuh anaknya Eminem demen. Iya, Mockingbird, I'm sitting around the beach on to cry, please crossing gitu aja, in the fire, then we can want to fountain, I told you. Udah nyampe belum? Ketoprak Pak.
BNN. Kirain ketoprak, no. Itu berarti mobil itu hasil dari live Alhamdulillah, TikTok. Pak. Emang paling gede sehari bisa dapat berapa, Sar? Dulu pas zaman singa-singaan gitu, Pak. Singa TU Ikan paus. bisa ya sekitar 20 ada. Sehari? Ya dikaliin misalnya seminggu bisa. Dulu Pak zaman. Maksudnya dikali seminggu gimana nih? Seminggu tuh dapetnya misalkan 20. kalau TU kan banyak Pak, bisa 39.000 koin. TU tuh apa? TikTok Universe ada misalnya yang ngasih gitu. Ya kumpulin kayak nabung aja, ntar hari ini jam berapa sampai jam berapa dapat berapa, kumpulin gitu. Dari situ alhamdulillah Pak bisa. Masih sampai sekarang? Alhamdulillah sekarang agak menurun. Mungkin, karena kan ada syuting sini. Iya. Jadi kita tak dulu teman-teman ya. Karena... Bukan hari ini. Bukan hari ini. Maksud gua sekarang ini gitu. Ya sekarang ini masih menurun atau agak high lah gitu Pak. Oh naik lagi. Enggak tengah-tengah gitu Pak. Medium. Kalau high tuh Bapak atas. suka daging yang medium matangannya. Hah? Iya medium gitu Pak, nggak kayak high lagi, tapi ya syukurin aja lah. Sekarang saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan ada rezeki buat anak dan istri, itu aja sih. Istri yang sekarang? Iya sih sekarang Pak. Siapa anak lu namanya? Mahren. Cowok juga? Cewek. Jadi dia satu? Alhamdulillah ya satu. Tapi yang ikut ada 4. Oh. Ya kan jujur ya kita padanya. Maksudnya ya iya kan? dari istri? Iya bawa 4, saya bawa 1. Oke. Ah? Jadi 5 anak Jadi lu? 5 Pak, alhamdulillah. Ya, memang benar Pak, benar. Saya doa ya Allah punya anak bisa 5 gitu, ya benar alhamdulillah. Dikasih 5? Iya, dulu orang tua saya 5 juga gitu. 6? Jangan 5 Pak, udah. Lah sama Kip Smile? Iya, oh iya Kisah 6. Gak diakuin anak lu? Iya akuin lah Pak, kayak gue panjang. Berarti terakhir ketemu Cesar, Kip Smile Smile? 2018 Pak itu. Sampai sekarang belum ketemu lagi? Belum. Komunikasi pun nggak? Belum, mudah-mudahan ya mantan istri ya kasih tahu atau ya saya pengennya sih ke rumahnya gitu. Ya nggak ada kontak. Pengen ngomong apa sama Kip Smile? Siapa tahu suatu saat Kip Smile nonton ini. Intinya menjadi ayah yang terbaik buat Kismel. Mohon maaf kalau saya sekarang ini belum bisa menjadi ayah yang terbaik seperti itu. Ayah pengen Kismel menjadi anak yang soleh. Amin. Aduh kalau lihat Kauki ya. Jangan lihat anak gue. Nggak usah ngeliat anak gue. Nggak usah ngeliat anak gue. Lu fokus aja sama anak-anak lu. Nggak usah lu ngeliat anak-anak orang lain ya. Fokus aja ke anak-anak lu. Ya. Ya kan sengaja kan kita pernah ngeliat Kauki, Audi masih kecil kayak kan Pak. Maksudnya seperti itu. Iya. Saya udah berpikir saya pengen kayak Pak Wendy punya anak alhamdulillah. Ya maksudnya nggak ada kejadian gini rukun. Ya itulah intinya kembali ke ya kalau ada duit mudah-mudahan jadi yang menjadi bermanfaat buat keluarga gitu ya. Sekarang gitu sih Pak, orang lihatnya ya akhirnya saya menyadari duit itu memang berperan khusus buat kehidupan saya gitu. Kalau nggak ada duit ya pasti kita diapain lah sama hidup ini, saya yakin banget. Makanya ya benar kayak kata Pak Wendy, family time and the salesman. Ya kan? Maksudnya Bapak kan family man ya kan, jadi sales. Maksudnya, apa sih lo maksudnya family yang ketawa ini serius ini astagfirullah. Iya maksudnya Bapak tuh kan orangnya dekat dengan anak-anak, ya kan belajar kita jadi. Ya hubungannya sama sales apa? Ya maksudnya. Family man aja udah cukup, nggak usah ke sales. Iya maksud saya kan gitu ya, namanya perkataan adalah masalah ya kan. Ya, lu udah sadar. Iya. Perkataan itu adalah masalah. Makanya saya udah sadar, tas pulang nggak sadar lagi. Karena intinya kerjasama tuh bener Pak. Iya kali aja namanya Allah mempertemukan kita, mempisahkan kita. Karena saya sering-sering kesini ke kantor.
Nggak usah. Udah tahu, nggak usah, udah tahu Google Maps. Orang gua udah mau pindah. Udah pindah ikut juga ya. Nggak ada. Ya mudah-mudahan. Nggak ada. Ya mungkin pintu Bapak akan terbuka. Nggak ada terbuka. Gua buka pintu juga pilih-pilih gua buat orang. Emang harapan lu buat diri lu sekarang gimana, Sar? Harapannya Buat keluarga lu. Saya semoga saya menjadi orang yang bermanfaat buat keluarga dan tidak boleh merepotkan orang lain gitu. Saya pengennya udah kalau ada duit kita bareng-bareng, kalau nggak ada duit ya kita nangis bareng-bareng gitu aja. Tapi melihat hidup lu dulu sama sekarang kan jomplang, Sar. Ya emang bener kenyataannya Pak. Iya, makanya pernah gak lu merenung gitu dalam satu kurun waktu gitu? Ya merenung adalah ya walaupun saya jomplang ya gitu ya Pak, hidup saya bilang alhamdulillah ya masih kita bisa makan gitu, bisa menghidupi keluarga gitu, udah alhamdulillah sih. Gitu yang dulunya langsung turun gitu. Ya bener kata Bapak, kalau nggak udah mungkin saya nggak ada di dunia entertain, mungkin di beritanya ODGJ atau apa nggak keurus kayak baju atau apa kayak nggak sampoan gitu bisa, karena kan kejadiannya cepet banget itu Pak. Dan sampai ya Bapak aja heran apalagi bisa. Ya pikiran Bapak aja udah seperti itu kan, apalagi saya. Tapi saya lakuin udah bismillah. Ya alhamdulillahnya banyaklah jasa-jasa kakak saya, Mas Wawan, manajer yang membuat saya bisa seperti ini sampai sekarang. Ya mumpung kita di sini Ya, biar clear ya. Sebenarnya balik lagi jangan salah tangkap nih, Sar. Maksudnya ada kurun waktu memang gue sangat kecewa sama lu dengan apa ya? Ada pilihan lu untuk bersikap dan segala macamnya lah ya. Yeah. Sampai yang gue ngerasa bahwa waduh, kenapa nih Cesar kayak begini gitu. Tapi ya balik lagi setelah mendengar penjelasan lo ya gue cuma bisa bilang ya itu pilihan lo. Yeah. Lo udah tahu konsekuensinya, cuma memang jujur dulu tuh gue menyayangkan bahwa harusnya lo sebagai laki-laki lo punya kendali penuh atas rumah tangga lo punya kendali penuh atas apa yang harus lu ucapkan, lu punya kendali penuh atas apa yang harus lu tentukan dan lakukan gitu. Jadi kalau menurut hemat gua ya keputusan lu sepenuhnya adalah keputusan lu karena lu buat dengan sadar dan lu tidak bisa menyalahkan siapapun gitu. Mau nyalain si A, si B. Yeah. Itu karena kecuali lu ngomongnya di bawah tekanan, lu ngomongnya di bawah pengaruh obat-obatan atau apapun itu, ini kan lu mau mengucapkannya secara sadar. Iya, ya artinya memang kalau menurut gue ya apa yang terjadi sama hidup lu ya memang ditentukan oleh lu karena lu yang memilih gitu. Ya semoga lu bisa survive dengan kehidupan lu. Rezekinya juga ada aja insyaallah gitu. Karena gue yakin kan apalagi lu punya sekarang keluarga besar dong. Anak 5. Dari masing-masing mereka juga kan pasti bawa rezeki buat lu gitu. Iya Pak. Saya sebagai pribadi berterima kasih udah diundang sama Bapak. Ya alhamdulillah kita bisa terbuka dengan perasaan kita masing-masing gitu. Walaupun kita tidak bisa bersama gitu. Emang nggak bisa? Ya seenggaknya kita bisa ketemu lagi di acara-acara yang amin. Mudah-mudahan Bapak bisa ngandeng saya gitu. Nggak bisa. Ya mudah-mudahan kan kita nggak tahu yang namanya ya, ada insya Allah nggak sampai kejadian. Ya mungkin setelah ini saya akan meminta PA Bapak, mungkin kan udah hilang yang kita mau main futsal di Cilandak ya kan akhirnya nggak jadi. Oh nomor gue tiap hari ganti-ganti. Oh ganti-ganti. Ya mudah-mudahan saya nggak dapat nomor Bapak tapi nomor Kayu bisa ya. Oh Ayu nggak bisa ngasih ke orang lain tanpa izin gue. Oh jadi saya mintanya ke mana?
PLN. Ya mudah-mudahan ya. Kita berharap demi cinta, demi rasa, demi kuntilanak yang ada. Terima kasih. Sar, Iya, ini Pak. gue serius nih. Aduh. Kalau dikasih kesempatan buat ngomong sama diri lu sendiri, lu mau ngomong apa sama diri lu sendiri, Sar? Jadikanlah aku menjadi orang yang selalu bermanfaat buat semuanya. Walaupun tidak bisa menjadi bermanfaat, setidaknya keinginan akan mewakili dari tubuh ini. Tuh, kata gue mah lu Bapak ajaib tapi jatuhin aku dengan seketika. Inner beauty, air putih. mau ngomong apa sama netizen? Netizen jangan lupa nonton Om Orkes Melayu Wendy. Laila canggung, Laila canggung, Laila. Bukan ini, Om. lu. Oh, Mau ngomong apa ke netizen? Iya. Tentang lu. Om, tentang saya, netizen bersikaplah dan saringkanlah perkataanmu. Kalau perkataanmu tidak baik, serahkanlah kepada otak kanan dan otak kirimu. Terima kasih. Keren kan? Dibuang ya yang itu ya? Katanya suruh ngomong ke netizen Ya tapi nggak ada artinya. udah yang penting intinya itu menyaring kata-kata yang baik. Sebelum kita tutup obrolan kita kali ini, Iya, Pak. satu kata yang mewakili hidup lu dari dulu sampai sekarang apa? Dari mata turun ke hati. Satu kata, Dari mata, Satu kata. Satu kata bukan satu kalimat. Satu kata yang mewakili hidup lu. satu kata misalnya gimana nih? A misalnya. Bukan itu huruf. Semangat gitu. Iya kayak gitu. Satu kata. Yang satu kata yang mewakili hidup lu, Oh, iya. yang menggambarkan hidup lu apa? Oke. Kata itu apa? Terjoget. Hah? Terjoget. 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 Iya. Assalamualaikum.